Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah SWT karena pada subuh hari ini kita sudah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Bapak Kapolres Kanada. Yang terhormat Bapak Kapolres Kanada dan beserta anggota, saya hormati Bapak Kabak Petra, Sekda Kabak Kanada. Kemudian yang saya hormati Bapak Camat Mayang beserta Forkopimda. Saya hormati Pak Wali Nagari Minangkabau beserta jajaran. Kemudian hormat yang sama pada Bapak Ibu jemaah sholat subuh Surong Nurlambi Nagari Minangkabau. Bapak Ibu, sebelum kita minta pada Bapak Kapolres, saya sampaikan sejarah singkat atau profil singkat daripada Surau Nurul Amri. Surau ini berdiri atas wakaf dua orang, satu mewakafkan tanah, satu bangunan. Kemudian setelah itu dimulaikan sholat jemaah yang diresmikan pada tanggal 21 Oktober 2024. Surau ini diresmikan 21 Oktober 2024. Pada awalnya hanya imam saja Pak yang ada pada itu. Kemudian imam mencari masyarakat sekitar untuk bisa jemaah di surau ini. Dapatlah satu orang. Nah, yang satu orang itu ada Pak yang di Pulau Kelapa di bawah. Pak Zul, itu makmum seorang. Ya. Seorang Pak. Kemudian pada Ramadan 2025 sudah ada berapa kira-kira jemaah kita waktu itu? Kalau 2025 4 orang. 4 orang jemaah. Nah, jemaah tetap enggak? Tetap 4 orang. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah Ramadan kemarin itu sudah banyak jemaah kita, sudah hampir penuh surau ini. Kemudian jemaah tetap mulai pertengahan tahun 2025 kemarin itu sudah ada sebanyak 8 orang. Nah, demikian. Kemudian sampai akhir tahun, sampai hari ini jemaah tetap yang laki-laki kami berjumlah lebih kurang 12 orang, subuh dan maghrib isya. Ya, kemudian di zuhur dan asar itu musafir, orang-orang singgah. Nah, itu cukup banyak sudah di Surau kita ini, terutama pada waktu maghrib. Kemudian Bapak Ibu, operasional surau kita ini itu hanya mengandalkan 2 kotak yang ada di dalam surau. Nah, itu pun tidak cukupi untuk biaya personal, gaji imam dan listrik, air, kemudian alat kebersihan dan sebagainya. Itu tidak mencukupi. Membantu pengurus. Nah, jadi pengurus ini ada sejak 25 November 2025 kemarin. Jadi penguruslah yang berusaha untuk mengelola surau kita ini sampai saat ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu, proses singkat daripada surau kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar.
ummati yadkhuluna al-jannata jama'an wa qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala dakhala al-jannata wa man asad faqad haba. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang bersama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan dan mengangkat maka terserah dia juga sholat jamaah dan berangkat kemudian tuan masjid kata ahli ulama kata asatidz kata tokoh ulama ulama itu juga banyak yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah taala pagi hari ini kami masih dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan sehat dalam kemudian bisa melaksanakan satu bagian dari perintah Allah taala sholat berjamaah dan mengikuti sunnah cara hidup baginda Rasulullah SAW berjamaah di masjid. Sholat berjamaah sudah selesai kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh itu sama-sama kepada Allah Taala biasanya kita kalau muter-muter ini tak sumbangkan. Biasanya narasinya saya bikin bohong. Saya punya kos-kosan perlu diperluas kan gitu. Saya punya kos-kosan perlu diperluas karena orang-orang yang masuk ke dalam kos-kosan saya ini antri aja. Menarik sekali kos-kosan saya. Jadi mulai sempit, tidurnya berhimpitan sehingga saya harus renovasi supaya kos-kosannya semakin lebar. Saya pasti narasinya gitu. Kos-kosannya strategis Pak, di tengah-tengah kantor ada CCTV-nya, makan gratis, ya, dapat makan gratis, listrik nggak bayar, cuma nggak boleh keluar selama 6 hari. Nanti kalau sudah pindah kos, pindahnya ke jasa. Kalau Bapak Ibu sini mau nyumbang Pak? Mau Pak? Jadi penjara Polres Tanah Datar ini akan luas, kalau perlu semua orang Tanah Datar masuk ke penjara saya, gitu kan? Masalah menggunakan Bapak Ibu semua, gitu. Tidak. Tapi fakta di lapangan itu Pak, semenjak saya datang ke sini, sekarang itu kemarin saya cek sama anggota sudah 200 lebih orang Tanah Datar yang masuk ke penjara saya. 11 orang tadi, orang Tanah Datar, semuanya orang Islam. Pinter ngaji, waktu itu pakai mesin yang nggak bisa ngaji alif bapak cuma dua. Orang Tanah Datar, orang Islam, pinter ngaji. Kok bisa masuk penjara? Ini ada satu hal yang meleset, miss Pak. Maka bangunan ini akan kita bicarakan sebagaimana kita mengerti adanya namanya ada asas, ada bahasa syarat bahasa kita. Jadi kita kalau bicara itu jangan menyangka kemana-mana kecuali pada penyakit pedagang. Pasti selesai. Ketemu penyakitnya, solusinya juga pasti. Kalau pakai yang namanya field research, belum tentu penelitian, tebak-tebakan, hipotesis, berdiskusi ala-ala kita, insya Allah banyak gak ketemu. Yang terjadi AC tidak pernah diservis, insya Allah bisa. Karena tidak sesuai dengan petunjuk umat. Hari ini boleh ya, rusaknya manusia di situ karena tidak sesuai dengan petunjuk umat. Lebih-lebih kalau kita bisa bandingkan dengan zaman dulu ada namanya zaman jahiliyah, bahasa orangnya seksual. Betul ya? Zaman dulu, zaman jahiliyah kalau kata ibu-ibu sebagai besar mengatakan zaman apa Bu? Zaman jahiliyah. Zaman apa Bu? Zaman kebodohan. Ibu pasal zaman apa Bu? Zaman kebodohan. Padahal yang namanya jahiliyah itu bukan bodoh. Jahiliyah itu tahu harus sengaja. Anak kecil kalau ditanya kayak ini, kalau di kepala jahil. Tapi karena anaknya jahil, kepala tangannya di selalu keadaan jahil. Kembali lagi kepada masa kejahilan. Tahu tapi senang. Berapa banyak orang Tanah Datar yang tidak tahu kalau tidak sholat itu dosa? 380 sekian ribu penduduk Tanah Datar. Kira-kira semuanya tahu nggak kalau nggak sholat itu dosa? Kenapa nggak sholat? Ya. Sama Pak fenomenanya dengan orang Pak yang masuk dalam penjara saya 200 orang. Saya tanya satu persatu, kejahatannya apa Pak? Ngaku-ngaku. Apa Mas? Maling-maling. Apa Mas? Cekcok sama tetangga. Apa
sebabnya tidak lain dan bukan karena yang lain. Manual buktinya ditimbang. Kenapa seseorang berani berbuat jahat? Kalau bahasa kita, manual bukti yang utamanya pemahamannya dari sini. Dalam diri manusia kadang-kadang ada semua daging, kalau baik dagingnya maka baik sebelumnya, kalau buruk dagingnya maka buruk sebelumnya. Dagingnya namanya hati tempatnya tempat iman bersemayam. Iman bersemayam. Kata ulama kita, kalau iman beres, iman itu beres, maka ibadah beres, muamalah beres, muasalah beres, akhlaknya juga beres. Kalau imannya buruk, yang bersemayam dalam hati buruk, maka seluruh ibadahnya menjadi buruk. Ibadahnya buruk, muamalah buruk, muasalah buruk, akhlaknya menjadi buruk. Betul? Nah sekarang contoh iman buruk, ibadah buruk. Apakah ada buktinya? Di Pak Alhamdulillah Pak polisi ini selalu menemukan bukti-bukti di lapangan. Yang 200 tadi dicek satu persatu. Ketika tertangkap tidak pernah ada yang sholat. Dalam Quran disebutkan inna sholata kana. Bagaimana mereka akan baik ketika mereka meninggalkan masjid, dan bagaimana mereka akan baik ketika mereka tidak sholat? Yang jadi masalah. Sehingga yang kedua, kita sekarang diperintahkan, apakah kita bertanggung jawab kepada masjid yang lain? Pak pengurus tadi mengatakan kita ini bertanggung jawab kepada masjid kita. Tapi apakah perintahnya bertanggung jawab kepada masjid kita? Tidak. Innama ya'muru masajid. Masajid itu bahasa Arab kita. Nama masajid. Padahal bahasa Arabnya masajid itu adalah masjid. Jadi kita bertanggung jawab terhadap seluruh masjid. Bukan hanya musola ini. Makanya Bapak Polres ini kalau itu masjid musola Langgar yang duduk ini masjid musola Langgar yang ada 195. 195. Kalau sama polsek-polsek lebih dari 200. Tapi kalau untuk saya sendiri 190. Nah bertanggung jawab itu apa akhirnya? Akhirnya kita punya bertanggung jawab, setiap masjid harus punya kerja. Apa kerjanya? Mengembalikan orang ke masjid supaya dia sholat. Karena kalau dia sudah sholat, maka insya Allah akan tercegah dari perbuatan fasad. Selesai kalau menurut kita umum. Karena rumusnya hanya balik. Kalau bikin orang pinter Pak banyak. Bikin orang pinter banyak. Bikin orang pinter mijet Pak ke tukang mijet. Bikin orang pinter secara akademis ke university. Bikin orang pinter secara bahasa ke web bahasa. Bikin orang pinter teknik khusus ke sarjana teknik, ke kampus dan lain sebagainya ke kampus. Cuman satu, kalau bikin iman beres, bikin orang jadi soleh, di mana tempatnya? Selesai. Makanya programnya kita harus sama-sama bertanggung jawab bagaimana setiap masjid, setiap surau, setiap langgar di tempat kita ini ada program 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. Udah paling bagus kita ini, ya kan? Kalau namanya masjid, padahal bangunan masjid itu bukannya sekedar bangunan, seperti rumah sakit. Pak, rumah sakit itu bukan hanya bangunan rumah sakit. Ada bangunan rumah sakit, ada alat-alatnya, ada dokter, ada pasien, ada amalan nyuntik, ada amalan infus, ada amalan tensi, ada amalan administrasi, ada amalan bayar, ada amalan catat. Itu namanya rumah sakit. Sekarang sekedar masjid, apakah bangunan? Tidak. Ada orangnya, ada amalannya, sholat berjamaah. Termasuk ada yang sekarang ditinggalkan daya mengajak, mencari, manjangkut. Nah hari ini kita tidak paham tuh di situ. Meninggalkan amalan masjid seperti seolah amalan masjid hanya membaguskan masjid. Tidak. Kalau kita membaguskan masjid, oh dimarahin sama kami. Saya tidak pernah mengajarkan membaguskan masjid, tetapi bagaimana? Termasuk salah satunya adalah da'ayatu alam alimu di dalam masjid ada taklim, di dalam masjid ada hikmah, di dalam masjid ada melayani umat. Tapi yang paling penting di dalam masjid harus ada beberapa orang yang jadi menjauhi. Jadi menjauhi umat itu bukan tanggung jawabnya Pak Buya kalau terserah, bukan. Setiap orang beriman, setiap orang beriman harus door to door.
menjemputnya door, ditulis PPL di dalam di pintu rumah, betul? Itu masalah pemilu. Bagaimana dengan masalah sholat? Harusnya kan begitu. KPU Bawaslu tidak membiarkan orang untuk tidak mencoblos, semuanya harus coblos. Padahal kalau tidak mencoblos, orang partai protes. Makanya Bapak Ibu dikejar pakai namanya program serangan fajar, dibawain amplop kan gitu Pak. Kalau semuanya berapa amplopnya? Dalam rangka supaya setiap orang nyoblos. Padahal kalau nggak nyoblos Bapak Ibu cuma rugi 5 tahun. Aduh, kemarin salah nyoblos saya. Harusnya nyoblos merah bukan biru. Ruginya cuma 5 tahun. Bagaimana dengan orang yang dia tidak sholat 1 kali dengan sengaja? Tidak sholat 1 kali dengan sengaja, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dalam neraka selama 1 hukum lamanya 80 tahun akhirat, 1 hari akhirat 1000 tahun dunia bumi. Satu orang ulama berpendapat bahwa 1 hukum lamanya 28.800.000 tahun. Nah sekarang Pak, dari tempat kita yang jumlahnya 1047 masjid, dari tempat kita yang jumlah penduduknya 380.000 sekian, berapa banyak orang yang terancam 1 hukum? Ada juga Pak, yang orang-orang yang sholatnya 1 tahun cuma 2 kali, betul Pak? Idul Adha sama Idul itu sudah berapa sholat yang diberikan? Bukan urusan saya Pak, urusan masing-masing. Kalau untuk masalah sholat menjadi urusan masing-masing Pak. Sedangkan urusan masjid kita bangun sama-sama. Sedangkan urusan tiang masjid kita pertahankan sama-sama. Apa untuk sholat? Akhirnya masing-masing. Tidak begitu. Maka Bapak Ibu ya, kita harus menjemput mereka. Nanti saya akan berbicara tentang temuan saya. Orang-orang itu dicetak seperti apa? Kita 100% laki-laki ke masjid ketika azan berkumandang supaya dia sholat berjamaah, supaya jadi orang. Caranya dengan dijemput Pak. Dijemput itu aturannya siapa lagi? Pokoknya mulia. Nabi Muhammad SAW setiap hari setiap hari menjemput seperti hujan orang itu nggak betul tetap Maha Ustaz, mulia, pakai kitab kuning. Nah, ngaji dulu di pondok selama itu kalau ngajak. Kalau ngajak, ayatnya cuma 1, hadisnya cuma 1. Balihu ani walau cukup. Ngajak. Ada anak SD datang ke kuliah S2, pakai baju merah. Bapak-bapak, kakak-kakak, saya akan mengajari ilmu astronomi. Kita akan bilang apa Pak? Kapan kamu belajar ilmu astronomi? Kamu anak SD. Karena apa? Dia akan mengajar kita ilmu astronomi. Kita akan protes. Tapi kalau anaknya mengatakan, bapak-bapak, kakak-kakak, saya punya satu info, saya dikasih satu kewenangan untuk mencatat 10 pendaftar pertama karena besok di lapangan Cindomato hari Minggu ada pembagian sepeda gratis. Sepedanya sepeda berapa tahun? 100 pendaftar pertama akan mendapat peluang untuk mendapatkan sepeda berapa. Kira-kira kita ikut catat nama saya bisa. Kenapa? Karena dia mengajak. Waktu penciptanya perintah Nabi Muhammad SAW. Perintah Nabi Muhammad SAW. Ada yang disebutkan untuk kalimah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintah Nabi itu beda dikit aja bahaya Pak. Beda dikit sama Nabi bahaya. Bapak orang Minang, orang Padang, saya orang hidup sama yang Padang, saya teriak hidup. Di antara bapak nih warna merah ada orang pakai kaos merah dengan semen Padang, tapi teriaknya hidup masih jajan apa? Apa yang terjadi Pak? Hah? Bodoh, pulang gak selamat, diinjak-injak, dibilangin apa? Pengkhianat. Lain pengkhianat ya, lain. Injak-injak mati itu katanya begitu. Itu gara-gara apa? Gara-gara beda kaos sama pengkhianat Pak, beda kaos sama beda ucapan. Bagaimana kalau kita berbeda dengan Nabi Muhammad SAW? Hari-hari Nabi dalam hidupnya berpikir tentang umat, hari-hari mencari umat. Kalau kita mencari umat hari-hari hari-hari menangis untuk umat. Mohon maaf, kita hari-hari menangis untuk lagi. Hari-hari berdoa untuk
Hari-hari berdoa untuk umat, hari-hari menangis untuk umat, hari-hari mencari umat, hari-hari menyukai umat. Sehingga ayat itu mengatakan umat. Hari ini kita kita sama-sama. Jangan-jangan apabila kita ketemu sama Nabi kita dibilang, bayangkan kalau 1047 musyawarah Suro Langgar semuanya laki-laki balik masuk ke dalam masjid dikasih dukungan akan terjadi. Bukan hanya yang walau ada puluh aman tak menandai berkat ini sama. Kalau seandainya penduduk satu negara satu pulau satu kabupaten beriman dan bertakwa bahwa maka Allah akan berikan keberkahan dari atas, berikan keberkahan dari atas juga. Karena apa? Satu-satunya untuk mengembalikan integritas marwah seorang Minang itu hanya ada di Suro. Jadi balik ke Suro punya cara mana Pak? Pak, balik ke Suro orang punya cara mana? Minang, anak di Paku, kemenangan Banting, kemenangan Gibri, orang kampung di Paten, anak di saya di bawah kemenangan di saya di bawah Suro. Pak, nggak ada Pak, anak kemenangan itu kamarnya di dalam rumah, kamarnya di dalam 194 masjid yang saya lalui Pak, belum pernah saya temui anak kemenangan usia SMP, SMA, kuliah 100%, nggak usah 100%, 20% tidak ada di masjid. Bapak simpel aja sendiri dengan ibadah, nggak usah berdoa. Dan kami yang berdoa cari. Bapak sibuk sendiri aja dengan dalil Bapak, dengan dalil segala macam, nggak usah berdoa. Nggak usah dicari. Kalau Bapak masih menganggap perkara ini banyak orang Minang yang sudah tidak sholat menjadi kewajaran, bukan urusan saya Pak, paling sebagainya. Bukan urusan saya Pak, saya ini cuma penceramah. Saya ini cuma warga biasa Pak, pakai hati. Mantul amin kunungkar, bayi-bayi itu. Kalau bisa Pak bentuk wacana itu punya pemerintah Pak. Kalau terjemahannya seperti ini salah apa? Kalau terjemahannya dengan tangan itu pemerintah, dengan lisan itu balik, dengan hati itu orang biasa, salah apa Pak kalau ukur ini? Dulu zaman COVID Bapak Ibu ya, Pak Camat tahu sendiri. Zaman COVID yang harusnya tanggung jawab Departemen apa? Kesehatan. Ceritakan kepada saya kenapa polisi suruh nyuntik. Kenapa Pak? Ada yang bisa? Padahal penanggung jawabnya adalah departemen. Karena pada saat itu situasi sudah carut marut, tidak bisa hanya dengan satu departemen, seluruh departemen harus turun, goro sama-sama. Sudah saking-sakingnya begitu. Makanya semua pihak harus turun tangan, berterlibat. Nah kalau Minang tidak sholat yang jumlahnya sekian, anak kemenangan sudah tidak ada di itu masih aman-aman aja Pak, masih normal. Jadi kalau satu turun lapangan aja, kalau usah dicari. Biar kami yang cari Pak. Apakah kira-kira ada pahalanya Pak? Pak, contoh. Sehingga akhirnya Pak, saya sholat tadi di salah-salah itu masjid Medina saya nggak sholat. Hari ini kenapa bilang kita tidak mau mencari. Ini masalah yang harus kita selesaikan sama-sama kepolisian. Kemudian yang terakhir kepolisian, yang saya temukan di Minang Pak. Kira-kira sebenarnya orang Minang itu dicetak seperti apa sih? Oleh Datuk kita sama seperti Nabi. Tidak, saya baru melihat, oke, ini ketemu di sini. Jadi kalau alhamdulillah ya saya ketemu teorinya di Jakarta, banyak ketemu teorinya di Jakarta. Pernah juga kita kuliah di India 2 tahun. Yang praktek kata ibaratnya ketemunya di sini. Kita lihat nih, orang Minang itu dicetak seperti apa? Bukan hanya sekedar dicetak sebagai orang-orang yang beragama, tidak, tetapi dicetak sama seperti aslinya, sama seperti Nabi Muhammad. Suku terbaik di dunia ini namanya suku Quraisy. Betul ya? Suku Quraisy. Sekarang ini sukunya Nabi. Sukunya Nabi. Itu generasi terbaik. Nah sekarang kita lihat orang kan diajari merantau. Apa tujuan merantau untuk orang-orang Minang? Tujuannya apa? Nah, apa? Merubah hidup. Ada lagi? Sama seperti generasi zaman dulu. Menyebarkan
bisa memeluk Islam karena orang. Kalau hanya untuk memperbaiki ekonomi, Pak, mohon maaf. Kok hina sekali orang ini? Mohon maaf. Kok hina sekali tidak yakin kepada Allah bahwa Allah atau yang maha memberi. Seperti seorang Minang itu tidak kaya. Filosofinya orang Minang untuk orang Tuhan dan menyebarkan agama. Orang merantau cari titik tidak mendapatkan agama, nasi padang di mana-mana, sampai di Eropa, sampai di Inggris, sampai di India, sampai di Singapura ada semuanya. Hanya untuk cari titik. Kenapa meleset? Dia memperhatikan ilmu apa? Karena ilmu suraunya meleset. Karena orang meninggalkan surau hari ini. Ajarannya harusnya di sini. Apa ajarannya? Agama, adat, agama. Agama fikih, taruh fikih. Tauhid yang betul. La ilaha illallah, tidak boleh meleset, tidak boleh salah sedikit. Kemudian Quran membaca dan menghafalkan. Adat dan sabana adat teradakan, ada diadakan, ada istilah tentang kamu. Adat, kata takut ini, boros, silet dan lain sebagainya. Meleset semuanya Pak, sehingga akhirnya lapornya meleset, perantauannya meleset. Sampai sekarang. Untuk kita ini kita rapikan. Insyaallah Pak ya. Nah, alhamdulillah Bapak sudah sampai 190 masjid, sudah bikin buku juga Pak. Ya, Bapak lihat ke surau dan kita selalu akan mengiklankan ini. Kembali berintegritas Minang, yang dia adalah seorang pendakwah, yang dia tidak mau merepotkan orang, yang dia memanfaatkan hidupnya untuk bermanfaat untuk orang lain. Yang perlu kami sampaikan sebagai bahan pemikiran kita pagi-pagi ini, kalau pagi ini nanti dipikir itu langsung nyambung ya, ke visual kita bersama-sama bagaimana 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika berdiri memandang dia akan mendapatkan pengajaran kembali ke surau ya. Kembali ke surau dia akan mendapatkan pengajaran surau ala-ala orang Minang, dan itu juga merupakan agama daripada kita Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu saja mungkin dari bagian penyampaian dari kami. Kami akan menyampaikan perkara itu setiap masjid supaya bukan hanya sekadar ceramah. Kalau ceramahnya dunia, tetapi ini menimbulkan kerisauan untuk kita bersama. Ayo Pak, jambus Pak, supaya mereka menjadi ahli masjid, supaya mereka paham tentang bagaimana menjadi orang yang sesungguhnya, aur dan batak, agama dan adat menjadi satu dalam satu kerangka. Ada bahasa di salah bahasa di. Kalau kita tinggalkan yang namanya daya itu bahaya. Dulu ada satu negara yang namanya Madinah mengerjakan belum mengerjakan umat tidak mulai mengerjakan umat tidak istiqomah sampai kita mati. Tidak berpikir hasil inna pada tahkiman akbar walakin Allah yang semua berkali-kali kamu datang kepada kecuali tetap kamu tidak bisa ngasih hidayah yang masih hidayah Allah Subhanahu. Yang penting kita berjasa. Subhanallah bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.